Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Ada 3 tipologi yang memang ini menjadi sebuah titik lemah yang memang ini harus menjadi sebuah starting point bagi kita. Orang sering mengatakan, para ulama fikih mengatakan ini adalah sebagai nuqtatul intilaq pada saat teori ekonomi konvensional yang dikenal dengan conventional economic man itu gagal mewujudkan kesejahteraan dan mereka mempunyai titik lemah masing-masing. Nah, itu merupakan tipologi yang pertama. Yang kedua itu adalah tipologi ascetic economic man. Nah, dan yang ketiga itu adalah apathetic economic man. 3 tipologi ini itu niat awalnya bergerak dari lubuk hati yang paling dalam bagi pencetus mereka, semuanya ingin mensejahterakan perekonomian masyarakat. Namun apa yang terjadi pada saat kita melihat di conventional economic man, adanya kekeliruan mereka dalam memandang tentang hari akhirat. Mereka sama sekali nggak menganggap adanya itu. Tidak adanya hari akhirat itu merupakan salah satu base yang paling berbahaya. Jadi mereka bisa menjual apa saja, bisa mengkonsumsi apa saja, karena tidak ada dampak dengan hari kemudian. Nah, ini dampak yang paling pertama. Yang kedua, lemahnya orientasi bagi mereka untuk menebar manfaat. Sama sekali tidak mau. Mereka kalau sudah bayar, berarti harus dapat. Nah, dan ini teori yang memang menjadi titik lemah yang sebenarnya ini harus menjadi konsen kita pada saat kita berbicara tentang ekonomi Islam, bagaimana kemaslahatannya. Jadi kita tidak hanya istilahnya mendapatkan keuntungan secara pribadi, tapi bagaimana kita bisa menebar manfaat dari keuntungan kita. Nah, kalau dalam mereka yang paling banyak mendapatkan keuntungan itu adalah capital man, yang pemilik modal. Jadi kalau si worker, misalnya sebagai si pekerja, mereka itu sama sekali yang memang hanya bekerja dapat gaji bulanan, setelah itu bayar bill. Tidak akan pernah dapat misalnya tingkat kepuasan yang tinggi, nggak ada. Bahasanya pada saat saya di Amerika itu sering dikatakan pekerjaannya nggak making money, nggak bisa menghasilkan uang. Tapi kalau misalnya kita bekerja hanya sebagai buruh, ya selesai. Kehidupan kita hanya untuk menutup bill, untuk menutup tagihan bulanan, tagihan mobil, tagihan rumah, tagihan apapun yang kita kredit. Nah, ini kelemahan yang, dan mereka sangat-sangat mendorong individualisme. Jadi tidak ada urusan sama tetangga sebelah. Dalam Islam tidak seperti itu. Islam tetangga itu harus diperhatikan. Ya, dari segala penjuru mata angin, kiri kanan, muka belakang. Kalau ada tetangga di atas, tetangga di atas. Ada nggak begitu tetangga di atas? Ada kalau kita tinggal di apartemen. Oh iya, apartemen ada. Jadi negara maju juga merasakan mudarat dari konvensional itu ya? Berat. Nah, jadi sekarang mereka sama sekali nggak perhatian sama orang lain, nggak mau open terhadap kelemahan orang lain. Dan itu kan bisa dilihat di misalnya di video-video di YouTube, misalnya ada orang coba ngemis mintalah $1. Nah, sama sekali nggak open. Dan yang paling banyak memberikan itu, adalah orang Islam. Nah, terkadang kita sedih, dia barusan sampai dari Gaza misalnya, setelah istilahnya lari dari pengungsian, bisa dia saya melihat salah satu video YouTube itu di Montreal di Kanada. Dia baru sampai di Kanada. Ada orang ngemis minta sedekah di supermarket, katanya anaknya ulang tahun, nggak cukup duit, boleh nggak dibantu? Boleh, katanya. Mau beli apa saja lagi? Tawarkan seperti itu. Nah, sifat seperti itu hanya ada di dalam orang Islam. Tidak ada di dalam ajaran agama lain. Nah, itu kelemahan yang terjadi pada saat kita berbicara tentang tipologi konvensional economic man. Aesthetic economic man
itu merupakan kekeliruan cara pandang tentang kehidupan dunia. Mereka sama sekali tidak mau hidup di dunia, tidak mau bekerja. Nah, jadi bagi mereka tidak mau bekerja, tidak mau berusaha. Jadi tugas mereka ya udah pasrah aja. Nah, ini bahaya sekali. Kalau seandainya ini dianut oleh orang-orang beriman, maka mereka ini akan terjadi kehancuran. Sehingga hari ini kalau misalnya kita melihat barang-barang, produk-produk itu semuanya dimiliki oleh orang non muslim. Nah, jadi sangat sedikit produk-produk itu dimiliki dan di-create oleh orang muslim. Contoh misalnya seperti made hari ini. Ini kan made ini dari luar, bukan anak bangsa, bukan dari istilahnya bukan dari orang yang beriman. Tapi kalau seandainya yang buatnya ini adalah orang beriman, coba bayangkan Bang Robi berpahala, kita berbicara di sini berpahala, orang yang buat berpahala, berapa banyak orang yang mendengarkan siaran radio RRI, semuanya akan berpahala. Mengalir pahalanya ke orang yang buatnya, yang buat komputer, yang buat semuanya. Itu dia. Nah, pelaku ekonomi yang seadanya akan membuat konsumsi tidak cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan ini permasalahan yang terjadi di Aceh. Ya, kita semuanya bergantung dengan luar. Telur dari luar, gula dari luar, tepung dari luar, semuanya. Kenapa? Ala pasrah aja lah. Sudah sampai tahap itu ya. Sudah sampai tahap itu. Itulah yang dinamakan dengan tipologi estetik, economic man. Nah, dan yang ketiga itu adalah apathetic economic man, cara keliru pandang terhadap dunia dan akhirat. Ya, di mana mereka sangat lemah. Kalau tadi kan cara lemahnya terhadap cara pandang akhirat satu, konvensional. Kalau dunia ascetic economic man. Kalau ini dua-duanya. Bisa dibayangkan bagaimana keterpurukan seseorang yang menganut pemahaman seperti ini. Dia akhirat nggak mikir, dunia bodoh amat, nggak ada urusan. Jadi sehingga manusia-manusia itu adalah seperti zombinya hari ini yang berada di Philadelphia, di mana-mana. Jadi mereka tidak pernah memikirkan tentang kehidupan apapun. Nah, ini yang paling bahaya. Sehingga pada saat ini terjadi, maka mungkin kalau tadi agak sedikit tidak bisa meningkat produktivitasnya, tapi kalau ini memang sama sekali akan terpuruk dan jatuh ke lembah yang paling curam, yang paling dalam. Ini tiga tipologi ini. Nah, bagaimana Islam memandang? Kan itu. Bagaimana Islam memandang? Bagaimana maslahahnya di dalam Islam? Di dalam Islam itu pada saat kita membaca beberapa kitab tentang maslahah, itu dijelaskan tentang bagaimana Islam menjaga agama, hifdzuddin. Apapun aktivitas ekonomi kita, maka agama itu adalah satu-satunya. Maka saya sering menyarankan kepada siapapun, pas buat acara jangan bentrokan sama waktu azan. Itu misalnya seperti itu. Pas ada acara-acara, kenapa kebutuhan agama itu yang paling pertama, yang paling harus kita dahulukan. Yang kedua adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa kita. Nah, aktivitas perekonomian ini setelah kita meraup adanya keuntungan, maka hal yang harus kita lakukan itu adalah menjaga jiwa kita agar jiwa kita tidak rusak, harus kita lindungi. Sehingga kita tidak akan pernah mengkonsumsi barang-barang yang akan merusak jiwa kita. Itu dia. Dan kita tidak akan pernah memproduksi barang-barang yang akan merusak jiwa kita. Begitu juga sebagai katakanlah sebagai distributornya, tidak akan menyalurkan barang-barang yang merusak jiwa dan keimanan. Kendati barang tersebut, produk tersebut ataupun jasa tersebut itu meraup keuntungan yang signifikan, tapi itu tidak dibenarkan. Nah, yang ketiga, hifdzul mal, menjaga harta. Nah, hari ini berapa banyak anak-anak yang milenial, Gen Z, mereka itu kan semuanya terpengaruh dengan gadget, terpengaruh, sehingga apa, harta itu sama sekali tidak dijaganya. Nah, mereka pada saat katakanlah diberikan uang, maka uang tersebut akan dijadikan untuk permainan judi online. Nah, seharusnya apa yang harus mereka lakukan? Saya paling aneh pada saat
ada satu generasi muda pada saat berbicara, saya bertanyakan, dia mencari uang memang dari main games. Ya. Nah, ini yang paling aneh. Ya, ini yang paling aneh, dan bahkan kita paling malu pada saat kita membuka nominasi judi online yang mempunyai chip yang paling banyak itu ternyata orang Aceh. Ini memalukan. Kenapa? Karena orang tersebut tidak pernah mengetahui tentang bagaimana masalahnya, sehingga dia tidak pernah bisa menjaga hartanya. Nah, yang ketiga, hifdzul aql, menjaga akalnya. Nah, menjaga akal ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau tanpa edukasi, orang itu tidak akan pernah bisa sustain, dia tidak bisa berkelanjutan dalam menjalankan kehidupannya. Jadi kita miris melihat angka baca di Aceh, Indonesia khususnya. Kalau di Eropa, satu anak itu bisa membaca 40 buku dalam satu tahun. 40 buku satu tahun. Tapi kalau di Aceh mungkin nggak tentu satu lembar satu tahun. Kenapa? Dan ini apa yang kita alami hari ini. Kita kasih buku kepada mahasiswa dan mereka nggak sempat membacanya. Pas misalnya ini pertemuan besok, kita tanyakan apa yang maksud dengan ini, harus baca kembali. Padahal nggak satu buku disuruh, cuma berapa halaman, satu chapter, satu bab, satu chapter yang kita suruh baca, tapi kondisinya seperti itu. Ini yang paling membuat kita miris. Sehingga kalau seandainya dia memikirkan di dalam qawaid fikih, di dalam masalah ekonomi Islam, dia harus memperuntukkan dirinya untuk bisa membaca dan menginovasi. Sehingga apa? Oh, misalnya kita ingin belajar bagaimana sih caranya supaya jualan kita ini bisa lebih banyak lagi. Harus membaca. Itu dia, harus kita upgrade knowledge kita. Nah, yang ketiga, agar ini semuanya stabil, maka kita harus menjaga keturunan, hifdzun nasal. Hifdzun nasal ini, keturunan ini, itulah fungsinya kita berkeluarga. Nah, Islam mengatur boleh bagi seorang laki-laki berkeluarga sampai dengan 4. Tapi pada saat pendapatannya itu di taraf awal, istilahnya di taraf kebutuhan premier, dia tidak boleh jumping ke tersier. Katakanlah misalnya, berapa UMR di Kota Lubuk semuanya? 3.800.000. Berarti dia boleh nikah 1. Ya kan? Karena dia cuma punya pendapatan 3.800.000. Nggak boleh dia langsung nikah 4. Itu nggak dibenarkan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kaidah tadi. Harus ada skala prioritas sehingga kemaslahatan itu akan bisa tercapai dengan semaksimal mungkin, sehingga kehidupan ini akan smooth, dia akan berjalan dengan baik. Maka inilah yang perlu sekali. Kelemahan-kelemahan di 3 tipologi tadi itu harus kita perbaiki, dan itu semua sudah ada aturannya di dalam ajaran agama Islam. Dalam syariat Islam itu sudah diatur semuanya, sehingga kita tidak akan pernah kekosongan pada saat kita berbicara ekonomi. Tidak pernah kekosongan kita dari bagaimana aturan dalam hal produksi, bagaimana dalam hal konsumsi, bagaimana dalam hal distribusi. Islam sudah membuat rambu-rambunya. Semua ada aturan dalam Islam. Semua ada aturannya dan semua ada guideline-nya. Sehingga apabila kita menjalankan guideline tersebut, sistem perekonomian yang kita jalankan itu akan sukses, akan sustainable. Dan ini sebenarnya yang perlu kita perbaiki dari apa yang kelemahan dari 3 tipologi ekonomi tadi. Baik Ustaz, sudah penghujung, sudah terdengar kumandang azan di luar. Baik, di penghujung saya ingin menyampaikan, berpeganglah pada syariat Islam, karena syariat Islam itu include dalam segala aspek. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.